podcast channel Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spendavers, welcome back to podcast channel Ceria. Ketemu lagi sama aku Anggita Legina Salsa. Buat yang belum kenal, salam kenal and nice to meet you. So, di video kali ini aku bakalan wawancara teman-teman aku menyangkut ekskul GLS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah, yaitu ekskul kita ya. Ini juga sebenarnya podcast ini tuh termasuk ke dalam GLS juga, cuman bedanya podcast ini tuh termasuk ke dalam literasi digital ya guys. Oke. Narasumber kita kali ini adalah teman-teman aku sendiri, teman-teman kelas aku lebih tepatnya. Boleh kenalan dulu nggak nih? Siapa nih? Dari sini dulu. Halo, tapi sebelumnya makasih banget ya udah mau datang ke sini, udah mau repot-repot datang ke sini. Tapi kalian nggak lagi sibuk kan? Enggak. Oke, kenalin dong namanya siapa? Halo Spendavers, nama saya Intan Nur Hidayah dari kelas 9D. Nama saya Dava Picaniago dari kelas 9D. Oke, kita mulai aja nih ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu dong, kegiatan kalian belakangan ini apa sih kesibukannya? Selain ngosis atau ngerjain tugas sekolah gitu. Kalau aku sih lagi sibuk belajar aja gitu. Belajar buat UAS ya? Oh ya, Iya, dikit lagi kita bentar UAS. UAS. Kalau kamu udah Pak? Ya sama. Oh, sudah UAS juga. Oke, nah aku mau nanya dong, sebenarnya kalian tuh emang dari awal suka baca buku atau kayak tiba-tiba kayak kayaknya seru deh baca buku, mau nyoba gitu apa gimana? Awalnya coba-coba sih, Terus ternyata ketagihan. bisa kalau kamu Ya suka aja dari awal baca buku tuh. Banyak cerita-cerita yang kayak komik gitu. Oh, kamu bacanya kayak komik gitu ya? Tapi awal Komik. kamu baca buku tuh kapan sih? Dari SD. Kalau kamu baca buku nih, biasanya kalian itu baca buku yang genrenya tuh kayak apa? Kayak mungkin romance atau mungkin yang kayak misteri-misteri atau mungkin yang horor mungkin? Kayak gimana tuh biasanya? Aku lebih ke romance sih, tapi Romance. suka misteri-misteri juga. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sih suka yang fantasi, kayak yang banyak kejadian di luar nalar gitu dah. Oh iya, bikin Kayak mikir ya. Ajaib gitu. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya ke bacanya dulu deh. Kira-kira udah berapa buku cerita sih yang kalian baca? Kayak bukunya tuh apa sih? Kayak cerpen, novel, atau kayak puisi gitu? Kalau aku mungkin kalau buku sih kurang lebih 5 sih, soalnya aku lebih suka di buku online gitu, kayak di aplikasi Wattpad Wattpad, gitu. webtoon gitu-gitu Iya. ya. Nah, biasanya kamu tuh bacanya kayak cerita apa? Kalau boleh tahu, boleh disebutin gitu mungkin judulnya, mau direkomendasiin ke Spendavers mungkin. Dear J sih, Dirje, itu Iya. ceritanya apa tuh? kayak anak sekolah aja gitu, romance gitu. Panjang nggak chapternya? Lumayan panjang tapi seru, bawang banget. Jadi nggak kerasa. Tapi sad ending apa? Sad ending. Sad, ya. Iya. Aduh. Kalau kamu udah biasa kamu baca novel atau apa gitu? Iya novel. Novel, berarti Baca novel Laskar Pelangi. itu lumayan tebel loh. Mm-mm. Kamu baca berapa harian itu? Sekitar 5 hari. Gila, dikebut nih, maraton. Oke, tapi ini kan ada puisi juga nih. Oh ya, ngomong-ngomong soal puisi, pas itu Intan menang ya, alhamdulillah menang lomba GLS juga. Ya, Pantun. Nah, itu tuh gimana perasaan kamu bisa tiba-tiba menang? Nyangka gak bakal menang? enggak sih, kaget gitu. Soalnya nggak pernah nyangka-nyangka, nggak pernah berharap menang juga. Tapi itu persiapan kamu sebelum pantun tuh apa sih? Latihan-latihan biasa aja gitu, pembimbingan sama guru. Itu pas bimbingan tuh berapa hari kira-kira? Seminggu ya. Full itu bener-bener ke sekolah bolak-balik. Ya, Effort banget loh berarti. Oh ya, by the way, waktu pas kan kamu lomba nih. Nah, itu tuh kamu direkomendasiin atau kayak diajak kamu sama guru gitu, atau kayak kamu kayak ada lomba pantun, aku mau ikut gitu apa gimana? diajak sama guru gitu. Sama siapa tuh? Pak dia. Oh, dia nih. Nah, Ya, di awalnya sih gak mau, tapi lama-lama kayak mau nyoba gitu, tertarik gitu. tapi emang kamu suka pantun-pantun gitu nggak sih? Suka kayak bikin-bikin atau mungkin kayaknya seru atau Iya, iseng. kayaknya bisa? Oh, iseng. Awalnya iseng gitu. Makanya mau nyoba aja gitu. Nah, pas prosesnya itu biasanya kamu ngapain tuh sebelum lomba? Sebelum lomba,
kayak paling cari apa itu kayak Referensi? referensi Oke. ya di Google itu. Dari mana tuh referensinya? Dari Google atau kalau enggak ada juga sih di Wattpad gitu. Di Wattpad. Ya. Tapi pas kamu bikin pantun itu tuh kayak ngerasa kayak ada kesulitan gitu nggak sih, kayak ini gimana sih, udah pusing banget, mungkin kayak di bagian sampiran atau pasti isinya ada. Aku lebih susah di sampiran sih. Kenapa tuh? Dia tuh soalnya kan aku kalau bikin pantun itu isi dulu baru sampiran gitu. Jadi si sampirannya itu nyocok-nyocokin ke isi gitu. Jadi agak susah. Nah, dapet idenya tuh dari mana, atau mungkin kayak tiba-tiba muncul terus kamu buru-buru tulis gitu? Biasanya tuh kalau malam nih, aku kan mau tidur tuh. Suka tiba-tiba ada sekebat bayangan aja gitu. Terus aku langsung bangun terus tulis aku. Takut lupa lagi. Oke, by the way, kongres ya kemarin menang. Aku bangga banget sumpah. Gila, juara 2 ya. Gila, tepuk tangan dulu dong buat Intan. Aku gambar. Iya, aku juga kemarin menang lomba gambar batik. Kalian bisa banget buat lihat vlognya. Bakalan kita taruh di sini nanti sesuai kakak editornya. Kemarin bisa menang lomba gambar tuh kayak nyangka gak sih, kayak ih kok tiba-tiba menang, udah aku nggak niat atau gimana gitu. Emang nggak niat. Serius. Aduh, kan emang terpaksa gak ada. gitu. Di kelasnya gak ada lagi yang ngedaftar gitu. Jadi mau gak mau apa yang harus daftar. Tapi kemarin juara berapa tuh? Juara 1. Alhamdulillah, tepuk tangan udah buat dapat. Tapi kalau dipikir-pikir dia nggak niat aja juara 1 loh guys. Itu gimana ceritanya? Apalagi niat. Tapi tuh prosesnya gimana tuh? Atau kayak sebelum pas lomba tuh kamu kayak udah mikir kayaknya nanti aku mau gambar ini deh, latihan dulu, atau kayak ya udah deh gimana ntar aja gitu, apa gimana? Iya, latihan dulu. Latihan dulu. Kemarin tuh kamu gambar batik apa sih? Batik burung cendrawasih. Oh iya, aku wawancara. Iya. Banyak banget coba. Nah, burung cendrawasih kemarin tuh kamu kayak maknain batik yang kamu buat tuh kayak gimana sih? Ya dari kan burung cendrawasih itu asalnya dari Papua. Jadi kayak persatuan dari Nusantara aja gitu. Oh iya, persatuan dari berbagai Nusantara berarti maknanya. Nah, itu kemarin kamu warnain juga nggak sih, atau kayak digambar doang? Diwarnain. Kemarin kamu pakai warna apa? Aku lupa deh. Karena aku yang wawancara ya. Rada pikun Banyak juga. Pakai warna apa? Warna seingatku warna kuning, warna hijau, ya warna burung cendrawasihnya aja gitu. Tapi emang kamu suka warna kuning sama hijau, atau emang kayaknya emang burung cendrawasih warna ini ya udah gitu? Ya. Burung cendrawasihnya warnanya gitu. Oke, kita back at topic nih guys. Tapi aku bener-bener kayak proud banget sih. Teman-teman aku tuh pada berprestasi semua. Mulai dari menang lomba GLS pantun, terus juga juara 1 lomba gambar. Itu kayak aku aja belum tentu bisa loh guys. Tapi kayak aku bangga banget teman udah buat mereka berdua. Oke, kita back at topic nih. Masih inget gak sih kira-kira judul buku yang kamu baca itu apa? Kemarin-kemarin. Kan tadi kata kamu ada 5 lah kurang lebih. Kalau kamu berapa? Banyak kan? Lebih dari 10 deh pasti. Suka baca ya? Baca. Oke, kira-kira kamu berapa? Judulnya juga apa? Putri Salju itu pas pertama review itu. Oh, yang cerita princess. Ya. Itu baper banget sih. Oke, Putri Salju terus? Terus kayak bawang merah, bawang putih, sama pokoknya cerita-cerita rakyat gitu sih. Oke, nah pas kamu baca cerita rakyat tuh pasti kan ada apa ya? Bukan hikmah sih, apa sih namanya? Amanat ya? Amanat. Nah kira-kira kan ada amanat tuh di dalam bukunya. Kamu ada yang kamu inget gak setelah kamu baca itu? Apa ya? Atau mungkin buku yang tadi kamu review tadi apa bukunya? Ini Apa tuh? Gadis Jerambah, sebut saja namaku Elni. Tapi kenapa kamu review buku itu? Awalnya tuh direkomendasiin sama Teman. guru kan. Oh, sama guru. Iya, terus aku baca sinopsisnya, ternyata kayaknya seru gitu, makanya aku baca. Nah, tapi itu ada amanat yang kamu ambil gak pas baca buku itu? Itu tuh kayak perjuangan Elni dari buat jadi PNS itu berat banget gitu ternyata. Jadi ya Hikmahnya? seberat apapun rintangan yang kamu hadapi, jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha. Asik, kita keren banget ya amanatnya. Nah,
Pas baca buku itu tuh kamu kayak ada ngerasa kayak jenuh gitu nggak sih, atau kayak "Ih, emang seru sih gitu"? Iya sih, kalau baru beberapa bagian itu kayak jenuh gitu karena belum kelihatan konfliknya. Tapi pas aku lanjut lagi, ketemu konflik baru itu ngerasa seru gitu. Tapi itu ada berapa halaman? 85. 85. 4. 85. Aku boleh lihat gak? Boleh. Ini penerbitnya siapa sih, aku pinjam ya. Penerbitnya siapa nih? Penerbitnya Situs Seni. Situs Seni. Oke. Mungkin buat Spendavers yang mau nyoba baca, ini judulnya Gadis Jerambah, sebut saja namaku Elni, bisa banget ya. Karena Kak Tinten seru juga ya ceritanya. Seru banget. Bisa buat dibaca bukunya. Oke, kita lanjut ke Dapa. Makasih Intan. Dapa, review buku apa? Kemarin review buku Gadis Kecil Penjual Lilin karya Agus Nurjaman SPD. Nah, itu cerita tentang apa tuh? Tentang si putrinya itu berjualan lilin hias, dipaksa oleh ibunya. Dipaksanya tuh nggak boleh pulang Sebelum lilinnya habis. Ya. Ibunya tapi jahat, Iya, antagonis. ibu tirinya. Oh, ibu tiri. jahat. Kayak bawang merah bawang putih. Iya. lanjut. Mirip. Lanjut. Jadi si putrinya itu disiksa sama dicerca, Dicerca tuh diapain sih? kayak di maki-maki gitu. Oh, alah. Oke. Nah, terus gimana tuh? Itu ada berapa toko sih di dalamnya selain si Udah. gadis penjuri? Oh, dua doang. Dua. Ada berapa halaman? 113. Nah, kira-kira buat nge-review buku itu kalian tuh butuh waktu berapa hari? Kemarin semalam. Oh, semalam dong? Ya. Gila sih. Kalau Kamu berapa hari? semingguan sih. Soalnya ditulis juga nggak sih pakai bahasa sendiri terus baru di-review? Iya. Oke. Nah, mungkin dari semua buku yang udah kalian baca nih, ada yang mau kalian rekomendasiin nggak sih ke Spendavers selain yang tadi? Yang tadi. Apa ya? Atau mungkin yang di Wattpad, yang di aplikasi online? Ya selain Dirje terus ada tulisan sastra juga sih. Apa? Oh, kamu suka sastra? Oke. Tulisan sastra. Tapi itu sad ending juga. Standing mulu ya? Ya, kebetulan suka. Nggak ada. sad ending. Kamu suka set ending? Iya, Kok suka. ada gitu loh? Sih. terus. Apalagi tuh yang mau direkomendasiin? Banyak sih sebenarnya, tapi kalau menurut aku dua itu Dirje seru banget. Ya. Tapi nanti aku mau coba baca sih. Baca. Oke. Kasih rekomendasinya. Kamu? Hah? Aku nggak punya rekomendasi. Gak punya? Atau mungkin novel yang kamu baca gitu menurut kamu kayak seru? Kayaknya sih novel Terelie yang judulnya Bumi, yang Itu bintang. tebel banget. Iya, Itu tebel banget Tahu, gak tahu, sih? iya. Itu tebel banget. Mungkin bisa baca. Itu tentang apa sih yang Terelie itu? Kayaknya kayak anak yang punya keajaiban gitu loh. Oh, Fantasi. Itu berapa halaman kira-kira? Ratusan ya? Iya. Gila sih. Kayaknya aku udah tepar duluan deh baca. Terus. Oke. Ya, kamu suka jenuh gitu gak sih kalau baca buku kayak yang panjang-panjang atau yang tebel-tebel gitu? Iya, pasti jenuh sih. Tapi tergantung ceritanya. Iya, ya. tergantung ceritanya. Nah, kalau misalnya kayak menurut kamu bukunya tuh nggak asik atau kayak jenuh, kayak kayaknya ini nggak seru, kayak apa bahas ini ceritanya, kayak nggak ngerti gitu. Kamu langsung ganti atau kelarin dulu? Kelarin dulu sih, soalnya Siapa tahu seru. penasaran. Iya. Iya, nanggung. Oke, nah kamu tuh kalau baca buku tuh lebih suka yang kayak nambah pengetahuan atau buat just for fun doang gitu, kayak lagi gabut baca buku atau gimana gitu? Aku kalau gabut itu suka baca buku sih gitu. BTW buat Spendavers yang nggak tahu gabut tuh artinya gaji buta, nggak ada kerjaan ya. Oke, lanjut. Iya. Tapi kan awal-awal dari gabut terus nanti itu juga pasti bakal ada pembelajarannya juga kan. Jadi kita bisa belajar di situ juga. Iya, walaupun mungkin walaupun ceritanya fantasi. Walaupun ceritanya fantasi, masih ada lah ya yang bisa diambil pasti. Oke, kalau Dawa suka jenuh gitu gak? Hah? Suka jenuh gitu gak? Suka. Apalagi Suka. buku yang Dawa baca tebel-tebel, kayak aku juga jenuh sih pasti. Pasti. Aku jadi salfok nih. Oke, yang tadi kan aku nanyanya tentang baca nih. Kalau nge-reviewnya tuh kira-kira udah berapa buku sih?
Aku baru sekitar 3 bukuan doang sih. 3 buku. Berarti yang tadi ya yang kelas 7 apa namanya? Putri Salju sama Terus, ini. Ya, yang ini Satu sama lagi? bawang merah bawang putih. Pas kelas 8. Pas kelas 8. Oke, kalau kamu ada Pak? Baru ini Dari dong. Ini. Dan itu cuma semalam. Tapi tadi kamu bagus banget sih nge-reviewnya aku lihat. Buat kalian yang pengen lihat nge-reviewnya kalian bisa banget juga buat lihat di sini. Tadi Intan sama Dava udah nge-review buku. Tapi ya, 2 ini apa tadi? Gadis Jeramba sama gadis kecil Penjual Lilin. Kalian bisa banget buat reviewnya kalau kalian mau tahu ceritanya. Dan ya. Oke. Tadi kita udah ngebahas tentang ngebaca sama nge-review buku. Sekarang aku mau tanya dong. Kalian tuh kayak pengen masuk GLS tuh kayak ada motivasi gak kayak kayaknya aku mau masuk GLS deh. Mungkin kayak pengen nambah pengalaman atau kayak gara-gara kalian suka baca buku juga kan? Aku sih mau awal-awalnya tuh kayak mau nambah kepercayaan diri gitu loh. Ya, gitu. Soalnya kan pasti kita nge-review di depan banyak orang, ngelatih public speaking juga. Ya, terus Udah sih. udah nggak mau nambah teman apa emang udah kenal semua? Nambah mau juga sih nambah Teman. teman. Oke. Kalau ada apa? terpaksa. Serius kepaksa? Iya, nggak males gitu. Serius males? Berarti kamu lebih suka baca sendiri, review Iya. sendiri gitu ya? Sendiri, suka baca sendiri, suka ya gitulah. Nah, emang kalau dipaksanya tuh gimana? Ya karena kan OSIS kata Bu Pipi OSIS harus masuk DLS. Ke pressure-nya ya, keteken nih. Oke, berarti kamu kalau misalnya baca buku kayak gak suka yang kayak di review-review gitu, kayak ya udah baca mau baca aja gitu. Konsumsi sendiri aja. Iya. Kirain aku kayak emang niat gitu loh masuk GLS. Jangan terlalu niat juga sih, tapi emang ada niat. Oke. Tapi sejauh ini seru kan masuk GLS? Seru. Iya. Nah, abis masuk GLS tuh ada gak sih perubahan yang kamu rasain kayak ya aku jadi percaya diri atau kayak aku jadi lebih banyak baca buku gitu atau gimana? Aku makin rajin. Makin rajin Iya, baca. iya. Berarti selain buku pelajaran, baca buku juga yang lain ya. Kalau kamu? Ya habis nge-review itu kayak mau baca lagi. Jadi kayak nagih gitu ya. Iya. Nah, kalian ada ini gak sih? Maaf. Ada kayak rekomendasi gitu buat Spendavers kayak buat yang malas baca gitu. Gimana sih tipsnya biar mau baca gitu? Coba-coba aja dulu baca gitu. Ya nggak buku pelajaran atau apapun itu gitu. Coba aja dulu pasti ketagihan sih. Atau mungkin minta rekomendasi temen cerita apa sih yang seru gitu ya? Ya, gitu. Iya. Kalau ada apa? Tipsnya apa? Terusnya baca dulu aja yang genre fantasi gitu. Iya. Biar kayak tertarik gitu. Tertarik. Iya. Tapi sejauh ini aku juga penasaran sih sama genre fantasi gitu. Tapi beneran seseru itu? Ada gak sih cerita yang di luar nalar gitu kayak Ada banyak kayak Harry Potter gitu. Harry Oh, Potter? iya, Harry Potter. Itu seru banget sih. Oke, berarti tipsnya tadi apa? Baca dulu, terus minta rekomendasi temen, terus cobain buku yang genre fantasi ya. Oke, Spendavers yang mungkin ada niatan buat baca tapi mungkin niatnya belum ada. Niatnya belum ada. Ada niatan buat baca tapi mungkin masih males gitu ya. Bisa banget buat ikut-ikutin tips dari Intan sama Dava. Oke, mungkin segini aja kali ya podcast kita kali ini. Makasih banget ya udah mau datang ke sini. Iya. Semoga kalian gak kapok. By the way, kita belum minum ya. Aus gak? Kayaknya kita minum dulu deh. Tes dulu dong. Dava gak mau. Tapi Dava udah bocor deh kayaknya gelasnya. Udah segitu aja. Oke. Sebelum kita akhirin, Anggi mau bilang makasih buat Spendavers yang udah setia buat nonton podcast Ceria. Karena mungkin itu juga salah satu motivasi buat Anggi buat terus kayak bikin podcast. Karena kalian juga guys, kalian kayak antusias kalian sama kayak ngelihat viewers juga yang lumayan banyak, alhamdulillah meningkat terus. Itu bikin bikin Anggi termotivasi buat terus bikin podcast. Dan sebenarnya Anggi pernah ngerasa kayak jenuh juga, nggak jenuh sih, lebih ke kayak kayak gimana ya gitu loh, kayak kayak ngerasa tertekan karena di situ tuh Anggi harus belajar bagi waktu buat podcast sama bagi waktu buat sekolah juga. Tapi di situ Anggi jadi kayak belajar gimana caranya ngebagi waktu, nge-manage waktu sama berprestasi juga di luar belajar sekolah gitu loh. Jadi kayak berarti berprestasi itu bukan harus
akademis juga, akademik doang. Tapi non akademis juga bisa. Kayak Intan sama Dava tadi lomba gambar sama lomba puisi, pantun. Kalian bisa berprestasi di luar sekolah juga. Dan makasih banget buat yang udah nonton. Anggi sama Intan sama Dava pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, jangan lupa subscribe. Podcast